Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast. Kembali kita sampaikan informasi berikutnya pemirsa, di mana Badan Pusat Statistik mencatat indeks harga konsumen pada September 2021 mengalami deflasi 0,04%. Deflasi terjadi lantaran adanya penurunan harga beberapa komoditas seperti makanan, minuman, dan tembakau. BPS mencatat indeks harga konsumen mengalami deflasi atau penurunan harga sebesar 0,04% secara bulanan pada September 2021. Sementara tahun berjalan dan tahunan masing-masing inflasi 0,8% dan 1,6%. Menurut Kepala BPS Margo Yuwono, deflasi terjadi karena penurunan harga beberapa komoditas di bawah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil deflasi sebesar minus 0,12%. Khususnya telur ayam, cabai rawit, dan bawang merah, kelompok lainnya yang menyumbang deflasi, yakni informasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,01%. Jadi deflasi pada bulan September sebesar 0,04 tadi itu utamanya disebabkan atau dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, di mana andilnya sebesar 0,12%. Berdasarkan wilayah, deflasi terjadi di 56 kota dari 90 kota IHK, sementara 34 kota lainnya mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Gorontalo sebesar 0,9% dan deflasi terendah di Palu 0,01%. Sementara inflasi tertinggi terjadi di Pangkal Pinang sebesar 0,6% dan inflasi terendah di Surakarta 0,01%. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, berikutnya pemirsa, deflasi yang terjadi pada bulan September sebesar 0,04 dinilai Direktur Eksekutif Core Indonesia merupakan imbas dari lemahnya sisi permintaan. Ya, selain itu deflasi September juga dipengaruhi faktor musiman saat ini yang dipicu masih lemahnya daya beli. Namun Faisal menilai hal yang paling berpengaruh saat ini adalah kondisi pandemi dan fundamental yang juga ikut mempengaruhi inflasi pada September. Sebelumnya BPS mencatat deflasi September terjadi karena penurunan harga beberapa komoditas di bawah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hal ini khususnya telur ayam yang memberikan andil 0,07%, cabai rawit 0,03%, dan bawang merah 0,03%. Yang diatur oleh pemerintah, harga-harga yang diatur oleh pemerintah itu relatif masih mengalami peningkatan atau inflasi, ya. Nah, kalau kita melihat di sini memang beberapa komponen harga pangan, terutama cabai, bawang, gitu, itu masih relatif mengalami deflasi, walaupun beberapa yang lain komponen pangan yang lain meningkat. Tapi secara keseluruhan akhirnya menyebabkan inflasi pada volatile food ini mengalami penurunan atau deflasi dan mempengaruhi tingkat inflasi secara keseluruhan. Nah, ini jadi tidak terlepas daripada kondisi daripada daya beli masyarakat karena harga pangan ini merupakan basic needs. Nah, ini menunjukkan masih relatif lemah. Jadi demand pull inflation tapi pull atau menarik ke bawah. Oke Fajar, ternyata pada September lalu terjadi deflasi 0,04%. Nah, salah satunya tadi juga disumbang oleh telur ayam Fajar, karena memang kita tahu beberapa waktu lalu soal harga telur ayam itu juga sempat dikeluhkan ya oleh para pelaku usahanya, terjun bebas sekali gitu ya Fajar. Dan mungkin salah satu faktor pendukungnya adalah karena memang daya beli masyarakat ini belum terlalu pulih di sebagian kelompok masyarakat Fajar. Tapi Fajar sendiri melihat hal ini seperti apa? Ya, ini sebetulnya harus diantisipasi. Kita tidak bisa melihat capaian deflasi ini menjadi satu yang positif. Bahkan biasanya dibilang begitu ya, jika inflasi rendah itu disebutnya inflasi terkendali ataupun terjaga. Tapi memang harus dicermati lagi faktor-faktor penyebab inflasi rendah bahkan sampai deflasi. Tadi ada penurunan berbagai harga komoditas, kemudian bagaimana daya beli masyarakat, apakah kemudian tidak ada peningkatan atau kembali drop. Setelah Agustus kemarin tidak tercatat deflasi, begitu ya, deflasi kurang lebih di Juli lalu memang tercatat, tapi kemudian terulang lagi di September. Ini kemudian menjadi perhatian bersama terutama pemerintah, bagaimana kemudian akhirnya menjaga inflasi di tingkat yang wajar, tidak terlalu rendah tapi juga tidak terlalu tinggi, melebihi target di 3 plus minus 1%. Nah, ini kemudian yang harus diperhatikan lebih lanjut agar kemudian tidak kembali terjadi deflasi, karena tentunya ini juga
bukan sesuatu pertanda yang baik emang ya. Oke, jadi artinya ada PR juga nih buat pemerintah gimana caranya untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat supaya deflasi ini tidak terjadi secara terus-menerus ke depannya ya Fajar ya. Iya betul.